Karena banyak waktu luang, aku menggunakannya untuk journaling, menulis diary. Itu adalah tips dari topik self help dari banyak tempat untuk buat bisa membuat waktu lebih produktif. Kayak manajemen waktu dan journaling, yang mana sebenarnya hal itu sudah kita lakukan, sering kita lakukan bahkan, tapi titik-titik tiba-tiba hidup kayak autopilot itu dimulai masa saat seingatku sih udah SMP kelas 3 ya, pas kenceng-kencengnya masa puber gitu, saat fokusku teralih menjadi mencari validasi dari luar, padahal fondasi dari dalam belum cukup, bukan masih berantakan, tapi bahkan belum terbangun gitu fondasinya. Dan setelah journaling terus dibaca, kayak aku melihat banyak apa nyebutnya sih, masalah sih bukan, cuman kayak pikiran atau emosi-emosi yang tidak tersampaikan dengan baik, tidak terrefleksi, tidak terolah dengan baik, yang mungkin ini juga faktor yang berkontribusi pada kepusingan otak, pada rasa stres yang entah datang dari mana. Mungkin karena terlalu banyak pikiran yang tidak diolah secara baik ya, ditambah banyak masalah dari luar yang berada di luar jangkauan kita sendiri. Misalkan ya kayak masalah negara gitu ya, secara kan saya juga orang yang termasuk dalam negara itu, warga negara Indonesia kan. Terus saat ada masalah tentang tata pengelolaan negara, tentang pemerintah, tentang tata kelola, tata manajemen atau apalah istilahnya, itu secara otomatis pikiranku tuh membuat masalah itu jadi masalahku juga. Tapi masalah itu berada di luar jangkauan dan kapasitas sekarang yang aku punya, bahkan di luar otoritas ya, bahkan aku nggak punya otoritas untuk mencapai dan mengubah atau bahkan berkontribusi pada hal itu. Yang secara paradoks kan, katanya negara demokrasi, negara dari rakyat kepada rakyat dan untuk rakyat, gitu kan sih. Democracy is from the people, for the people, to the people. Iya, dari rakyat
kepada rakyat dan dari rakyat untuk rakyat dan kepada rakyat, oleh rakyat untuk rakyat dan kepada rakyat. Untuk dan kepada bedanya apa? Tapi entahlah, kayaknya lebih baik kesadaran tentang kenegaraan itu aku kesampingkan dulu dan lebih fokus ke kesadaran individu, ke kesadaran diriku sendiri. Sama seperti konsep-konsep pada hal lainnya, bahwa dalam untuk mencapai sesuatu yang hebat diperlukan fondasi yang kuat. Kayak bangunan gitu kan, kalau berdiri pada fondasi yang tidak kokoh, disentuh ditiup sama angin sedikit bisa saja jadi roboh, apalagi kalau tanahnya juga tidak kokoh. Jadi aku kepikiran membangun fondasi untuk diri sendiri dimulai dari mana dulu? Pikir pertama ya mengenal diri sendiri, mengenali kekuatan dan kekurangan, dan caranya adalah mengingat masa-masa lalu dari kecil sampai sekarang ini, ditulis dalam jurnal, terus dibaca ulang. Itu satu. Terus dua, tanya sama orang di sekitar atau mendeteksi bagaimana orang-orang di sekitar kita bersikap terhadap kita. Itu dua. Jadi feedback dari luar gitu. Nah, setelah itu barulah habis mengenal diri sendiri, terus mengetahui kekuatan diri dan kelemahan diri. Nah, terus meningkatkan apa yang jadi kekuatan dan melatih agar kelemahan itu tidak menjadi masalah, atau fokus pada kekuatan untuk mengkompensasi kelemahan yang kita punya. Saya kan introvert nih. Pas waktu kecil aku kan nanya-nanya ke nenek yang dulu ngerawat aku waktu kecil. Katanya sih aku ini beda dari kebanyakan anak. Kalau anak-anak itu kan waktu kecil lebih suka main keluar. Kalau aku nih suka ngurung diri di kamar, ngegambar katanya. Tapi gambaranku nggak benar-benar bagus juga sih. Waktu SD emang bagus, lebih bagus lah dari anak-anak usia sebayaku. Waktu SD juga aku terkenal pinter tanpa perlu belajar serius. Bahkan
Bahkan tiap hari itu main PS, sering main PS kan, sering main, sering keluyuran, tapi tetap aja dapat peringkat 3 besar, kadang 3, kadang 1, kadang 2. Belajar niat belajar paling pas udah mendekati ujian itu kan, sistem kebut semalam. Cuman abis itu stagnan skill itu, karena nggak ditekuni juga sih. Dan sekarang pas udah aku nyoba lagi buat ngegambar, kaku rasanya, kayak dunia yang asing bagiku. Walau agak samar-samar ya, perasaan familiar. Sebuah bakat yang dipendam dengan sengaja. Dulu aku ingat waktu SMP, waktu di pesantren. Nah, di pesantren itu kebetulan menggambar itu kan diharamkan. Kayaknya mulai di situ deh, seingatku aku berhenti menggambar-gambar sampai sekarang umur 21. Bakat. Jadi ada potensi menggambar, cuman biasa aja gitu. Terus nyanyi juga nggak jelek sampai nggak enak didengar. Aku punya indera seniman. Indra tahu mana lagu, mana suara yang bagus, mana enggak. Jadi bisa sadar lah apakah suaraku ini emang bagus atau nggak enak didengar gitu. Jadi di tengah-tengah sih, enak didengar sih enggak juga, tapi enggak sampai enggak enak didengar gitu. Jadi punya bakat, punya potensi, bahkan bukan bakat ya, punya potensi tapi biasa aja. Kalau di game tuh mungkin tier C atau D bahkan. Rasanya kayak nggak worth it untuk dilanjutkan. Tapi seni adalah apa yang membuat kita merasa hidup. Di samping berkomunikasi dan bersosialisasi, bernyanyi, melukis, itu membuat kita bisa menjalani hidup, atau setidaknya bisa lari dari kenyataan yang kejam walaupun hanya sementara. Dalam hal apapun, seni kan kalau kataku sih adalah cara mengekspresikan diri, bukan soal misalkan lagu gitu kan terpaku pada sebuah genre yang dengan aturan-aturan yang mereka punya. Itu malah memenjarakan seni kalau menurutku. Padahal seni adalah cara bagaimana kita mengekspresikan diri atau mengeluarkan sekedar unek-unek lah, masuk kayak kan menulis, bernyanyi, melukis, acting, peraga, gerak.
binaraga, olahraga kan, namanya kan ada seniman bela diri gitu kan. Kan dibalik dari setiap ekspresi diri itu ada filosofisnya, filosofi yang unik dari masing-masing pribadi si senimannya. Cuman ironi yang aku lihat itu sekarang para seniman gitu kan jadi saling mengejek. Bukan senimannya sih, justru penikmatnya yang saling mengejek dengan skena-skena yang pakai aturan yang kaku. Ya taruhlah satu pencinta musik dengan genre A gitu, merasa lebih superior dari seorang dengan selera musik bergenre B gitu. Padahal seni kan preferensinya unik secara pribadi masing-masing. Tapi sekarang ini seni itu malah jadi lambang simbolisasi sebuah kultus. Ini kan ironi lagi, tragedi malahan. Daripada orang-orang itu berseni sendiri atau menikmati hal yang benar-benar disampaikan dalam seni itu, dia malah dari sensasi buat dapat validasi dari orang yang sebenarnya nggak terlalu peduli. Bahkan dekadensi ini terjadi mungkin kemungkinan besar ya karena monetisasi ya, kapitalisasi uang